Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiasari Handayani, NPM 1951010213, Prodi Ekonomi Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan mewawancarai salah satu aparatur desa, di mana wawancara kali ini akan membahas tentang ekonomi sosial yang ada di Desa Cipta. Di mana kita akan mewawancarainya. Untuk Bapak silakan diperkenalkan dulu. Baik, nama saya Kabirin. Saya di sini sebagai kasih pemberdayaan Pokon Cipta Mulia. Silakan Mbak, apa yang bisa saya bantu? Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu seperti yang pertama, apakah Bapak tahu apa itu ekonomi sosial? Setahu saya, ekonomi sosial merupakan keadaan seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Juga di sini bisa kita lihat salah satu ekonomi sosial yang sedang berjalan, yaitu mengenai ketahanan pangan, yang mana ketahanan pangan ini menjadi faktor penentu berkembangnya desa kami. Karena dengan adanya ketahanan pangan ini, antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya, ekonomi sosialnya bisa berjalan. Seperti yang saya dengar tadi, bahwa Bapak menyinggung tentang adanya ketahanan pangan yang dilaksanakan di desa ini. Lalu ternyata dalam sejarah pembuktian bahwa ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, bahkan stabilitas politik. Mungkin dapat kita ketahui adanya ketahanan pangan juga merupakan bagian dari ekonomi sosial. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketahanan pangan di desa ini? Ya, alhamdulillah mengenai ketahanan pangan di desa kami sudah berjalan. Memang di mana ketahanan pangan ini merupakan program nasional yang sudah dilaksanakan beberapa tahun belakang. Terus juga Bupati kita, Bupati Lampung Barat, Pansus yang selalu menggalakkan tentang ketahanan pangan ini. Jadi ketahanan pangan ini merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat, khususnya masyarakat yang masih memiliki lahan pekarangan yang masih kosong, yang belum didirikan sebuah bangunan, atau pekarangan rumah warga yang biasa dipakai untuk jemur kopi ya, karena memang masyarakat Lampung Barat ini khususnya bertanam kopi, bertani kopi, sudah otomatis rata-rata setiap rumahnya pasti memiliki halaman rumah yang kosong sebelum musim panen. Nah, bisa saja masyarakat di sini nantinya sebelum musim panen itu tiba dimanfaatkan untuk ketahanan pangan tadi, seperti menanam sayuran yang melalui polybag ataupun ditanam langsung di halaman. Ada juga yang mungkin yang memiliki pekarangan yang masih kosong yang belum ditempati sebuah bangunan, biasanya ditanam-tanamnya oleh seperti ubi, baik singkong maupun ketela, ada juga kadang jagung. Itu merupakan salah satu program yang sudah digalakkan oleh Bapak Bupati, juga oleh Bapak Pratin atau Bapak Kepala Desa Cipta Mulia, Bapak Nanang Ramadona. Maka masyarakat itu diharuskan untuk bercocok tanam atau menanam ketahanan pangan tadi itu. Tujuannya adalah untuk menunggu masa panen kopi bagi yang memiliki kebun terkhusus. Itu kan jangka waktunya sekitar 10-12 bulan. Maka untuk mengisi kekosongan itu dilakukanlah penanaman sayuran-sayuran di halaman rumah, bisa melalui menggunakan polybag ataupun ditanam langsung. Yang mana polybag ini kami juga dari Pokon itu membantu masyarakat melalui PKK, melalui ibu perhatiannya. Masyarakatnya ini diberi bantuan oleh kami, bantuan berupa polybag, juga bantuan bibit-bibit tanaman seperti kacang, timun, jahe, bawang, dan tanaman-tanaman palawija lainnya. Sehingganya tujuan dan maksud Pak Pratin bersama Ibu Pratin dan yang lainnya supaya kehidupan ekonomi ini tetap berjalan. Jangan sampai kita kebergantungan
selalu ingin membeli dan membeli, padahal kalau kita mau memanfaatkan lahan pekarangan yang ada, ini justru lebih bermanfaat dan lebih menghemat biaya dan juga bahkan bisa menjadi sebuah penghasilan. Maka dari situ nanti ekonomi bakal berjalan. Ketika misalnya nanti di halaman rumahnya ditanami tanaman-tanaman yang bisa dimakan lalu sisanya juga bisa dijual, kan otomatis nanti masyarakat juga mendapatkan income atau pemasukan. Dan Pak Pratin dan Bu Pratin juga di sini, atau Bapak Kepala Desa ya di sini disebutnya Pratin, itu memfasilitasi seandainya ada masyarakat yang memiliki penghasilan dari hasil ketahanan pangannya ini lebih untuk dikonsumsi terlalu banyak, maka difasilitasi untuk membantu dipasarkan nantinya. Nah, itulah salah satu tujuan kenapa ketahanan pangan ini sangat penting dilaksanakan oleh masyarakat. Yang mana juga untuk tahun ini ketahanan pangan itu merupakan program nasional yang mana dana desa diperuntukkan 20% khusus untuk ketahanan pangan, yang mana fungsinya bisa dimanfaatkan juga untuk infrastruktur menuju ke lahan pertanian, yang mana nanti jalan ini bisa dimanfaatkan sebagai akses untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat. Bagaimana penerapan ekonomi sosial Islam pada desa ini? Penerapan ekonomi sosial Islam pada desa ini sedikit demi sedikit sudah mulai berjalan, yang mana salah satunya Pak Pratin yang mungkin meniru lah programnya Bapak Bupati. Yang pertama soal di sarana pendidikan, terutama pendidikan Islam, yang mana Bapak Bupati Lampung Barat atau Pak Haji Parsi Maksus telah melaksanakan program insentif bagi guru ngaji. Namun tidak semua guru ngaji Lampung Barat ini di-cover oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya Bapak Pratin mencontoh program Bapak Bupati itu yang sangat bermanfaat untuk warga, ya terkhusus bagi tenaga pengajar di bidang keagamaan. Diadakanlah insentif untuk guru ngaji yang tidak menerima dari pemerintah Lampung Barat. Jadi beberapa guru ngaji atau TPA yang ada di Cipta Mulai yang tidak tercover langsung oleh pemerintah Lampung Barat, di-coverlah oleh pemerintah Cipta Mulia, sehingganya mereka tetap sama merasakan insentif juga, walaupun mungkin jumlahnya sedikit berbeda karena kami menyesuaikan dengan dana desa yang kami miliki. Kemudian selain itu juga kami juga sebagai bentuk perhatian kami terhadap masyarakat, khususnya bagi orang tua kami, orang tua yang sudah jompo, kemudian juga anak yatim, itu kami selalu menyisihkan sebagian dari penghasilan kami atau dari gaji kami setiap bulan itu 2,5%, lalu kami kumpulkan dan setiap tahunnya nanti, terutama setiap bulan Ramadan mengakhir ya, mau menuju ke Idul Fitri, kami selalu mengumpulkan masyarakat tadi, dari mulai yang jompo, kemudian anak yatim dan piatu, itu kami panggil kepala desa ke sini untuk kami berikan sedikit rezeki dari yang kami kumpulkan tadi, dari zakat kami ke tadi. Dan dengan adanya kegiatan itu, alhamdulillah masyarakat itu, terus yang jompo dan anak yatim tadi, bisa merasakan sedikit kebahagiaan dari apa yang kami hasilkan, kemudian kami juga bisa berbagi ke masyarakat. Nah, dari itu tuh merupakan zakat yang kami bagikan, itu merupakan sebuah ketahanan pangan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Menurut saya sudah termasuk ke dalam penerapan sebuah ekonomi sosial Islam, di mana di dalamnya sesuai dengan ekonomi Islam yang diterapkan. Mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga mencapai kesejahteraan yang akan membawanya kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lebih kurang seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin sekian video wawancara dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.